Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di Zoom ataupun yang nanti mengikuti dari YouTube. Bersyukur pagi hari ini kita akan memuji Tuhan dan merenungkan firman untuk meneguhkan kita yang nanti akan dibawakan oleh Bapak terkasih Pak Junaidi Eko Widodo. Sebelumnya kita akan pujikan satu lagu untuk menghayati pagi hari ini ataupun ketika kita mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan, itu adalah waktu yang indah. Maka kita akan pujikan indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh. Betapa rindu hatiku kepada saat doaku. Bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus. Dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menampung permohonanku kepada Yang Maha Benar, yang bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Monggo Bapak. Ya, mari Bapak Ibu dan juga Ibu yang ada di sini, kita satukan hati dalam doa untuk membuka dan mengawali persekutuan doa ini dalam pemahaman firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan Allah kami yang surga. Kami bersyukur atas segala penyertaan, pemeliharaan, dan berkat-berkat-Mu yang hadir di dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami belum merasakan semua karya-karya-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan,
pada kesempatan yang indah ini di pagi hari ini untuk mengawali hari ini. Kami boleh Tuhan bersekutu bersama melalui Zoom ini dan juga pada saudara kami Tuhan yang boleh mengikuti melalui tayangan YouTube nanti Tuhan, kiranya Kau juga berkati kami semua, biarlah hidup kami senantiasa bersandar kepadamu dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mencoba merenungkan firman-Mu untuk melihat pelajaran yang terbaik Tuhan yang boleh Kau ajarkan kepada kami, yang boleh kami nanti lakukan Tuhan di dalam rangka memperjuangkan diri kami agar semakin seturut dan serupa dengan Engkau. Kami serahkan ya Tuhan, seluruh saudara-saudara kami dan kami semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan juga yang mengikuti persekutuan doa ini ya nanti di layanan YouTube. Pagi hari ini kita akan coba membaca firman Tuhan terlebih dahulu yang akan saya ambil dari kitab Matius 20 ayat 1 sampai 16 ya. Perikop ini berbicara mengenai perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur ya. Nanti akan saya bacakan membantu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu semua sudah siap, bisa membuka di Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi, jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan padamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas. Terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah kita semua yang mau membacanya, mau mendengarkannya, mau merenungkannya, dan terlebih mau melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengambil tema untuk renungan persekutuan doa pagi ini dengan judul Pemeliharaan Allah melalui pekerjaan. Kalau kita baca perikop tadi,
perikop tadi memang secara kontekstual itu sebagai perumpamaan terkait dengan kerajaan surga. Ya. Namun di sini saya ingin mengambil sisi lain, yaitu bagaimana Allah memelihara kehidupan umatnya. Dari bacaan tadi kita melihat sang tuan, tuan tanah atau boleh dikatakan orang yang memiliki kebun anggur yang luas, itu mencari pekerja-pekerja. Dalam arti dia ingin mempekerjakan orang-orang dan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang masih menganggur. Maka dia keluar mencari orang tersebut, siapa yang mau bekerja di kebun anggurnya. Dan prosesnya sudah kita baca bersama tadi, Bapak Ibu, bahwa sang tuan ini mencari pekerja memang tidak hanya di pagi hari. Nah, dia mencarinya juga mulai dari siang, dari pagi, kemudian agak siang, kemudian siang, kemudian agak sore, sore, dan sore hari. Dan yang menjadi unik di bacaan kita tadi adalah mengenai sang tuan tadi yang membayarkan upah dari setiap orang yang mau bekerja kepadanya, itu sama ya, dengan kesepakatan yang sama. Kalau kamu mau bekerja ini, saya akan bayar 1 hari 1 dinar. Dan sepakat. Dan ternyata di kisah tadi kita kisahkan, memang semua pekerja itu mendapat bayaran yang sama, upah yang sama, yaitu 1 dinar. Namun ada pekerja-pekerja, sebagian pekerja yang merasa tuannya itu berlaku tidak adil. Nah, kalau lihat dari sini tentunya akan menjadi pertanyaan, ya, kenapa tidak adilnya di mana? Ya, kalau dibanding-bandingkan, memang terlihat semacam tidak adil. Orang yang bekerja cuma sebentar mendapatnya sama dengan orang yang bekerja lebih lama. Nah, itu kalau menurut ukuran manusia. Ya. Namun di sini keadaan dilihat dari kalau dalam kacamata hukum di awal itu sudah ada perjanjian. Nah, berarti sang tuan itu dengan yang datang pagi hari dia sudah ada semacam ikatan. Oke, kalau kamu bekerja akan saya beri upah sehari. Demikian juga yang datang jam 9, jam 12 dan sampai yang datang sore sama. Jadi apa yang diberikan tuannya itu adalah sama sebagaimana yang telah dijanjikan di awal. Nah, itu kisahnya ya Bapak Ibu ya. Dan untuk perenungan kita, Bapak yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa pemeliharaan Allah itu senantiasa nyata dan kita alami dari setiap kita sebagai umatnya. Kalau kita boleh melihat setiap saat, setiap detik, setiap hari, setiap jam, kita akan bisa merasakan pemeliharaan Allah itu. Namun kita juga harus menyadari, kita memahami bahwa karena keterbatasan kita sering melihat bahwa pemeliharaan Allah itu kita pandang sebagai sesuatu yang seharusnya menyenangkan kita. Namun justru pemeliharaan Allah itu kadang dan lebih sering datang ketika pada situasi-situasi atau mengizinkan situasi-situasi yang mungkin menurut kita tidak nyaman. Nah, pemeliharaan Allah itu memang tidak selamanya menyenangkan, ya. Karena Allah ingin kita kuat, kita ingin makin dewasa, maka Ia mengizinkan permasalahan dan juga mungkin mengizinkan beban, tugas, dan lain sebagainya hadir di dalam kehidupan kita. Itulah wujud pemeliharaan Allah yang harus kita pahami bersama. Nah, di dalam bacaan tadi, kesempatan sang tuan memberikan pekerjaan kepada orang-orang yang menganggur, itu ibaratnya bisa kita maknai sebagai bagaimana Tuhan itu memelihara kita ya melalui tugas dan panggilan kita atau pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita semua ya. Jadi kita maknai bahwa orang yang tadi yang dipanggil yang dari menganggur suruh bekerja itu jangan dilihat bahwa dia akan diberikan upah saja, namun pemberian kesempatan pekerjaan itu adalah wujud pekerjaan wujud pemeliharaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menyadari bahwa pemeliharaan Allah akan terasa nyata, akan terasa bertumbuh di dalam kehidupan kita akan makin bertumbuh kalau kita itu menyadari bahwa ada banyak tugas panggilan, ada banyak tugas pekerjaan yang harus kita selesaikan yang diberikan Allah kepada kita melalui kehidupan kita, baik di dalam pekerjaan atau mungkin dalam pelayanan atau
di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam pelajaran kita tadi, di kisah tadi kita melihat ternyata ada pekerja yang tidak yang iri, yang membandingkan dirinya dengan pekerja-pekerja lainnya. Nah, sikap pekerja seperti ini kadang juga kita lakukan atau kita alami, ya Bapak Ibu ya. Kadang kita iri melihat orang lain, ya, atau kita iri melihat keberhasilan orang lain, melihat orang lain menerima berkat lebih banyak. Kadang-kadang sebagai manusia itu iri. Nah, penyakit inilah Bapak Ibu yang menjadi pelajaran kita, harus kita hilangkan. Kita harus ingat bahwa Tuhan memberikan berkat-berkatnya itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan sesuai dengan apa yang kita maui. Ya. Kondisi satu orang dengan yang lainnya atau kondisi kita dengan saudara-saudara kita lainnya pasti berbeda. Dan Tuhan melihat itu. Ya. Dan Tuhan pasti memberikan kepada setiap umatnya sesuai apa yang dibutuhkannya, agar setiap umatnya itu mampu memahami kasih Tuhan dan mampu menjalani tugas panggilannya untuk di kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sikap pekerja yang tidak rela tadi ya, boleh dikatakan tidak rela, dia lupa bahwa di awal dia sudah berjanji, ada perjanjian dengan tuannya, dan mengatakan tuannya tidak adil, itu menjadi pelajaran bagi kita supaya kita harus ingat ya, Tuhan itu selalu bersikap adil ya. Kalau ketika kita mungkin mendapatkan suatu beban permasalahan sementara orang lain yang mungkin kondisinya sama dengan kita justru mendapatkan berkat, itu seharusnya menjadi refleksi bagi kita. Apa sebenarnya berkat Tuhan yang sedang Tuhan rancangkan bagi kita melalui pekerjaan, melalui tugas, melalui permasalahan yang harus kita selesaikan. Pasti ada ya. Karena Tuhan itu memberikan segala sesuatunya pasti ada hal yang terbaik. Karena dia bisa bekerja melalui diri kita, melalui permasalahan ataupun melalui berkatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari cerita tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pemeliharaan Allah itu tidak sekedar dilihat dari upah. Ya. Kalau dalam pekerjaan tadi, karena si pekerja yang iri tadi, dia hanya melihat dari sisi upah. Dia lupa melihat dari sisi kesempatan dia bekerja yang lebih lama dengan sang tuan. Dia memiliki kesempatan bekerja lebih lama, yaitu dari pagi sampai dengan malam. Namun justru dia melihatnya dari sisi upah yang diterima, yang hanya 1 dinar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita menghayati bahwa panggilan Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk boleh bekerja, boleh melayani, itu adalah berkat. Maka kita akan mensyukuri. Ya. Kita kalau melihat itu sebagai berkat, maka apapun berkat Tuhan, itu yang akan kita terima, itu adalah konsekuensi dari pekerjaan kita atau konsekuensi dari kesetiaan kita. Kita tidak perlu menuntut, karena pasti Allah akan memberikan kepada kita sesuai dengan bagian kita, sesuai dengan apa yang Allah rancangkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita tidak perlu memikirkan balasan apa yang akan Tuhan berikan pada kita. Yang penting kita lakukan tugas kita, pekerjaan kita, Tuhan akan melakukan yang akan menjadi pekerjaan Tuhan atau yang menjadi tanggung jawab Tuhan di dalam diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh mengambil dari sikap Paulus ya, bagaimana ia harus bekerja menghadapi panggilan Tuhan, di dalam kitab Filipi 1 ayat 21 dan 22, itu Paulus juga dengan jelas menyadari bahwa kesempatannya untuk hidup, kesempatannya untuk melayani itu adalah anugerah Tuhan yang paling besar. Bisa saya bacakan di sini, Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberikan buah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk hidup di dunia ini adalah berkat anugerah yang harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita masing-masing.
Pernyataan Paulus ini menunjukkan bahwa manusia yang mensyukuri pemeliharaan Allah adalah manusia yang mau bekerja, menjalani hidup untuk Tuhan, dan tidak takut kepada kematian. Paulus sungguh menyadari bahwa Allah terus memelihara dan memandang kehidupan ini sebagai kesempatan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, untuk memberikan buah, untuk beribadah, dan untuk mengabarkan kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pemeliharaan Allah menuntut respon keaktifan kita di dalam menyambut tugas dan kesempatan kita untuk bekerja bersama dengan Allah. Respon dan keaktifan kita dalam menyambut pemeliharaan Allah melalui keterlibatan kita dalam berkarya di dalam pekerjaannya. Itu merupakan suatu ibadah yang terbaik. Selamat bagi Bapak Ibu, selamat menjalani ibadah, selamat menyambut pemeliharaan Tuhan, selamat terus berkarya di setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Allah kami surga, kami boleh bersyukur Tuhan atas firman pagi hari ini, di mana Kau mengingatkan kami Tuhan, bagaimana Engkau memelihara kehidupan kami. Kau memelihara tidak hanya melalui berkat-berkat jasmani ataupun berkat-berkat untuk kami boleh menjalani kehidupan ini dengan baik Tuhan, tapi Kau juga memelihara kami melalui tugas pekerjaan yang Kau berikan kepada kami. Kau juga memelihara kami Tuhan dengan berbagai tanggung jawab baru, dengan berbagai permasalahan baru yang Kau izinkan hadir di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan segala sesuatu itu Kau izinkan hadir di dalam kehidupan kami, itu semua untuk mendewasakan kami, untuk menumbuhkan iman kami Tuhan, supaya kami semakin serupa dengan Engkau. Berkati Tuhan kami semua yang ada di sini, yang boleh berkesempatan mendengarkan renungan ini Tuhan, ubahlah kami setiap hari, sedikit demi sedikit. Ajar kami Tuhan untuk boleh menyadari bahwa setiap tugas dan tanggung jawab kami itu adalah berkat yang harus kami syukuri. Apapun pekerjaan yang kami lakukan Tuhan saat ini, baik besar ataupun kecil hasil yang kami dapatkan Tuhan, itu ajar kami untuk kami boleh mensyukurinya. Ajar kami Tuhan untuk terus bekerja dan berkarya yang terbaik di dalam kehidupan kami, untuk memberikan juga yang terbaik kepada sesama kami, dan terlebih kepada kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan seluruh perjuangan hidup kami untuk serupa dengan Engkau. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Mbak Aban. Selanjutnya. Oke, matur nuwun Bapak. Kita yang di Zoom akan melanjutkan, yang di YouTube selamat saling sharing ataupun berdoa secara pribadi lagi secara khusus. Tuhan memberkati kita.